Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ardi. Di sini saya sudah bersama Bapak Lurah Desa Demangan dengan nama Bapak Jainuri. dengan Bapak Jayanuri. Ini kan Bapak selaku Kepala Lurah ya Pak. Ya, Sudah betul. kalau boleh tahu sudah menjabat berapa lama ya Pak? Selama 17 tahun. Yang pertama waktu itu tahun 1999. Waktu itu jabatan saya 8 tahun. Pemilihan yang kedua kalinya adalah tahun 2007 sampai 2013. Akhirnya tahun 2019 itu masa jabatan yang waktu itu Bapak Ridho sudah purna. Akhirnya dari warga masyarakat untuk menghendaki saya untuk mencalonkan lagi. Alhamdulillah pada tahun 2019 saya terpilih lagi. Ya, alhamdulillah selama ini saya yang ketiga kalinya ini sudah menjabat 3,5 tahun. Ini kan Bapak sudah lama banget Pak ya, Ya, sudah betul. sampai 3 periode. Ya. Pastinya kan sudah warga sekitar warga Desa Demangan ini sudah berusaha dengan Bapak. Ya, Kalau betul. boleh tahu untuk tahun ini tahun 2022 ini program apa saja Pak yang sudah terlaksana untuk di Desa Demangan? Pada tahun ini anggaran 2022 alhamdulillah sudah terserap 90%. Alhamdulillah dari dana yang begitu besar mencapai 770 juta sekian, itu dari pemerintah pusat memang sudah diplotkan masing-masing bahwasanya berapa persen untuk ini sudah dirancangkan dari pemerintah pusat. Waktu itu tahun 2022 itu yang 40% untuk BLT dana desa. Alhamdulillah ini sudah terlaksana 100% sampai mencapai 98 orang. Per RT waktu itu sudah dimusyawarahkan dari BPD lembaga desa keseluruhan bahwasanya untuk dibagikan per RT sampai 6 orang. Dan dengan ini alhamdulillah sudah tahun ini sudah saya laksanakan 100%. Yang kedua kali adalah ketahanan hewani. Ketahanan hewani ini juga mencapai 20%. Alhamdulillah ini sudah saya laksanakan dari pemerintah desa maupun didampingi dari lembaga desa. Yang kedua adalah untuk ketahanan pangan untuk jalan sawah beran. Alhamdulillah sudah saya laksanakan dengan sebaik-baiknya dan alhamdulillah sudah 100%. Dan ini juga yang fisik karena terkendala aturan COVID, maka fisik hanya terserap 15% mungkin itu. Itu dilaksanakan di jalan baru, itu pengaspalan jalan 3 meter kali 300 meter. Yang kedua adalah jalan untuk ketahanan pangan tadi yang sudah saya khususkan untuk masalah jembatan, ada 2 cor dan jalan sepanjang 300 meter dengan panjang 300 meter dengan lebar 3 meter. Alhamdulillah sudah terlaksana. Dan untuk untuk kegiatan-kegiatan sifatnya untuk mengentaskan kemiskinan. Ya. Ini kan katanya Bapak di tahun 2022 ini sudah 90% atau 95% ya Pak ya. Ya. Ini kan masih ada sisanya untuk menuju ke 100%. Ini kegiatan yang belum terlaksana apa Pak? Ini Belum Pak. terlaksana untuk Pak, Di tahun ini. masalah jalan desa, jalan sawah. Mengingat jalan sawah itu kan masih baru ya Pak. Iya. Jadi masih baru, untuk kendalanya semuanya sudah selesai, tapi namun nanti ada angka sedikit hanya untuk untuk pelacor yang dari di ujung sampai di ujung barat, mengingat harus itu melalui jalan yang baru, otomatis dari jalan baru belum bisa
diaktivitaskan karena masih empuk, tidak Iya. bisa dilewati, akhirnya ditunda setelah nanti setelah nanti jalan itu bisa dipergunakan nanti insya Allah pada bulan 4 bulan April mungkin masalah hujan sudah agak reda, insya Allah mulai itu dilaksanakan pembuatan jembatan yang kedua kalinya. Yang pertama sudah, tapi yang pertama kan di sebelah timur, Iya. jadi aksesnya masih bisa dijalankan, tapi yang sebelah barat aksesnya belum bisa dilalui karena ya masih empuk tadi lah ya. Iya. Jadi ini saya sebagai pemerintah desa ya mohon maaf karena terkendala karena cuaca. Iya, baik. Ini saya mau bertanya lagi untuk kegiatan sarana prasarannya pembangunan fisik, Pak. Di luar yang di tahun ini yang belum terlaksanakan tadi kan jalan menuju ke sawah ya, Pak. Iya. Ya, untuk progres di tahun rencananya untuk tahun depan itu selain untuk jalan menuju ke sawah, pembangunan apa saja, Pak? Iya. Ini tadi ya alhamdulillah pada bulan September tadi kemarin sudah ada kegiatan musrenbang itu mengagendakan masalah musyawarah, dan di musyawarah itu dihadiri dari lembaga desa dari keseluruhan BPD, AKD, RT, dari juga anggota PKK, perangkat itu sudah diputuskan bulat-bulat bahwasanya tahun 2023 itu yang pertama itu memangnya saya kendaki yang saya prioritaskan adalah yang perlu yang didahulukan, sepertinya yang jalan yang dari Duku 1 itu ini sudah merupakan musren dan sudah musdas setelah desa. Keputusan itu yang pertama untuk pembangunan pengaspalan jalan Sukomino sepanjang 325 kali 3 meter. Itu alhamdulillah itu tahun 2023 itu sudah harus dilaksanakan karena mengingat sudah berapa tahun, ada hampir 3 tahun belum bisa realisasi masalah untuk melaksanakan akses jalan itu, mengingat karena terkendala karena COVID tidak bisa membangun, dan dari masyarakat juga resah karena usulan-usulan itu. Maka dari itu dari keputusan pemerintah desa dimusyawarahkan dari lembaga desa untuk yang pertama yaitu untuk jalan Sukomino tadi. Yang kedua di blok 1 itu masih jalur untuk pengembangan jalan irigasi karena irigasinya macet, karena ini juga juga untuk membangun jalan irigasi yang baru ini, tapi sepanjangnya bukan tidak banyak, mungkin 50-an meter. Yang ketiga adalah jembatan Placor di posisi di jalan Gabah di Sinawur, itu ketinggian 1 meter, terlebar 80 meter, 80 cm. Itu untuk khusus dari blok 1. Nah, blok 2 itu dari cor jalan Gang Margo Utomo 2 itu memang jalannya kalau diaspal berapa kali diaspal itu langsung amblas karena tanah bergerak. Jalan itu juga agak becek, akhirnya diputuskan untuk pengecoran jalan sepanjang 200 meter, ketebalan 15 cm, ya 20 cm, dan lebar 2,5 meter. Itu untuk blok 2. Antara blok 3 adalah untuk pengecoran jalan jalan makam. Itu memang kalau tanahnya juga bergerak, itu diprioritaskan dan sudah dimusyawarahkan mengarahnya yang blok 3 untuk pengecoran jalan sepanjang kurang lebih 100 meter, lantas ketebalan 20 cm dan lebar 3 meter. Dan selain itu juga nanti tahun 23 nanti di blok 3 juga diadakan masalah
karena apa itu pengaspalan jalan di jalan baru meneruskan dari blok 1 itu karena yang sebelah barat itu sangat parah sekali. Saya katakan sudah 3 tahun sudah rusak karena terkendala saya aturkan tadi masalah COVID tidak bisa melaksanakan. Akhirnya tahun ini insya Allah ini dari pemerintah pusat sudah diperbolehkan masalah dana anggaran itu sudah tidak diadakan diadakan BLT. Jadi insya Allah tahun 2023 itu alokasinya di jalan baru tadi ya, pengaspalan jalan sepanjang 250 meter kali 3 meter, 230 sampai panjangnya, lebarnya 3 meter. Kalau dari blok 4 itu jalan Abu Yamin sudah diagendakan sudah tahun 2020 waktu itu, karena kalau COVID ya tidak bisa menjalankan untuk irigasi. Akhirnya ini difokuskan di jalan Abu Yamin itu sekitar 220 meter persegi, 220 meter panjang, lebar ya 3 meter. Dan selain itu nanti juga ada pembenahan seperti pagar makam, pagar sekolah itu yang kena bencana banjir ini juga roboh. Akhirnya juga nanti juga dianggarkan. Dan selain itu juga di jalan baru kembali karena waktu pengaspalan jalan itu tahun 2022 itu sudah dilaksanakan, namun belum dilaksanakan laporan sudah ada banjir yang sangat besar. Akhirnya sekitar ada 30%-an itu rusak, maka nanti juga dianggarkan untuk pengecoran jalan sekitar 30 meteran tadi. Dan nanti anggaran-anggaran yang sisanya nanti kan ini masih wacana, masih belum dianggarkan secara resmi, karena cuma jalan itu belum anggarannya rapnya berapa belum, nanti sisanya untuk menyusul nanti dimusyawarahkan lagi. Iya. Baik Bapak, untuk ini kan di sini banyak Pak ya kegiatan sumber dayaan seperti kayak pelatihan meliputi Karang Taruna, olahraga, Ibu PKK dan pemuda hebat. Ini kira-kira apa ya Pak ya untuk kegiatan sumber dayaan di tahun ke depan? Tahun ke depan sebetulnya saya sendiri masalah Karang Taruna sudah saya tunggu-tunggu Pak ya Mas ya, karena waktu itu sudah diadakan untuk pembentukan pemuda untuk Karang Taruna, namun waktu itu belum secara resmikan secara sah. Dengan ini saya sendiri seandainya membantu dana itu saya juga tidak berani karena dasar hukumnya belum ada. Maka dari itu dengan terbentuknya pemuda hebat nanti bisa merekrut dari pemuda-pemuda yang sekiranya membentuk Karang Taruna. Dan dari pemerintah seandainya sudah dibentuk Karang Taruna siap membantu kebutuhan apa yang diperlukan masyarakat, siap membantu. Masalah program olahraga sudah dilaksanakan sudah 3 tahun ini juga sudah dialokasikan dana ya, khususnya volleyball itu sudah dianggarkan dan sudah berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan ke depannya tahun 2023 itu dari olahraga volleyball itu sudah lebih maju lagi. Dan ini saya mohon kepada Mas selaku pemuda hebat tolong dibantu untuk kegiatan-kegiatan yang belum terakomodir. Akhirnya ya saya mohon untuk bantuan untuk mengembangkan dari pemuda-pemuda yang sekiranya kurang berpotensi dijadikan pemuda yang berpotensi dan pemuda yang hebat. Ini kan untuk olahraga kan sudah ada bola voli. Apakah dari
pihak desa ini punya apa itu Pak ya, untuk menambah lagi itu mungkin dari sektor bulu tangkis atau kolam renang, bisa juga untuk lapangan sepak bola dan sebagainya Pak. Apakah ada rencana gitu untuk planning untuk menambah dalam segi olahraga gitu loh Pak? Mungkin kalau itu kok enggak mungkin Pak, karena yang namanya mau buat seperti dikatakan tempat sepak bola itu harus membutuhkan tanah yang luas. Ya. Karena terkendala kalau di desa, dalam desa ini yang jelas dari pemerintahan desa tidak punya tanah seluas itu, mungkin itu. Mungkin dari segi bulu tangkis atau kolam renang kan lebih daripada sepak bola Pak ya, lebih kecil gitu. Mungkin ada planning gitu Pak. Dari pemerintah desa itu mungkin saja, wah ini memang dalam keadaan memang saya lihat itu tanah yang sekiranya untuk pembangunan seperti gedung olahraga badminton atau untuk olahraga renang itu mungkin kok tidak terpikirkan, karena yang kondisinya masalah arena masalah tanahnya itu tidak ada. Karena aset-aset desa ini hanya di sekolah itu yang paling luas, karena apa mungkin nanti di sekolah itu yang mau dibangun kan juga tidak boleh ada itu ya. Mungkin saya tahun yang akan datang itu belum terpikirkan ke situ. Ya mudah-mudahan nanti setelah masalah pendidikan di desa rumah ini ya, yang bisa asetnya cuma situ Pak. Jadi kok rasanya kok masih belum memikirkan ke situ. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Pak, untuk masalah BUMDes atau BUMDesa di tahun 2022 ini apa saja sudah terlaksana, dan untuk rencana di tahun 2023 tahun depan itu rencana untuk BUMDes itu pembangunan seperti apa Pak? Ya, makasih ya. Tadi ya alhamdulillah dengan bantuan dari warga masyarakat lingkungan, khususnya dari pengurus BUMDes, kemarin sudah diresmikan untuk menjadikan secara resmi secara sah untuk melaksanakan kegiatan BUMDes mulai tahun ini. Yang jelas dari pemerintah desa yang sudah dianggarkan sekitar 40 juta untuk kegiatan awal. Dan dengan ini saya sendiri masih saya koreksi ya. Jadi nanti dana sekian itu alurnya kemana itu sudah berkembang, apabila ini saya sendiri sebagai penanggung jawab, saya sendiri juga harus tahu. Misalnya nanti lagi berkembang ya nanti disebut lagi dana yang lebih besar lagi kan juga bisa. Yang penting kinerja dari direktur BUMDes itu betul-betul semangat. Sebenarnya tahun 2001 ini sudah terbentuk tapi belum diresmikan, bahkan dari waktu itu sudah saya mintakan bantuan dari pusat, itu sudah dianggaran 50 dan pasti keluar karena sudah rekeningnya sudah sudah dibukakan dan bendahara ya sudah, ketuanya sudah. Namun waktu itu kendalanya karena BUMDes itu badan hukumnya belum keluar, jadi akhirnya tidak bisa diambil. Dengan ini ya saya minta bantuan kepada pemuda hebat ya, mendorong masalah kerjasama di antaranya BUMDes maupun dari pemuda hebat, karena seandainya semua tidak bekerja sama menghasilkan usaha tidak mungkin akan terjadi. Jadi saya sekali lagi mohon dengan sangat kepada pemuda hebat untuk membantu kegiatan BUMDes untuk melaksanakan kegiatan yang lebih efisien dan lebih menguntungkan kepada perekonomian di desa Demangan. Dan saat ini saya selaku kepala desa siap untuk membantu apa yang sudah akan dilaksanakan. Yang penting dilaksanakan dengan baik dan sejujur-jujurnya dengan keterbukaan. Hanya itu saja saya. Kalau untuk tahun depan Pak ya, mungkin dari BUMDes itu
pengen punya planning untuk mendirikan apa itu, kayak seperti pajak, token, toko atau gimana itu, sudah ada rencana apa belum Pak? Nah, ini memang kan saya tanyakan sama Pak Joko Susilo selaku ketua atau direktur BUMDes, memang itu yang alokasi yang dilaksanakan dari BUMDes itu untuk kendaraan bermotor, itu masalah pajak Pajak. dan mutasi itu juga bisa nanti lewatnya dari BUMDes. Kan itu WP ini juga dari BUMDes itu juga ada pemasukan. Jadi yang sementara itu yang kedepannya nanti ya sambil berjalan nih Pak. Yang penting dilaksanakan terbaik. Misalnya nanti mau buat toko, misalnya kalau memangnya dimusyawarahkan sama-sama karena untuk berpotensi untuk perekonomian desa, saya siap untuk menyedot dana. Baik. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Sudah dikenalkan untuk program kerja di tahun 2022 dan untuk rencana di 2023. Saya mau izin pamit dulu Pak ya. Ya, selalu kepada